Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bersemangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kuliah pengantar etika Kristen. Dan saya yang akan memimpin kita dalam kelas pagi ini. Ada diktat yang sudah dibagikan, saya harap semuanya sudah dapat, sudah punya. Dan juga ada ayat-ayat yang sudah dibagikan. Kita akan pakai itu sebentar. Baik, jadi judul modul kita pagi ini adalah Malu Bertanya, Sesat di Jalan. Pengambilan keputusan etis ketika kehendak Tuhan belum jelas. Nah, fokusnya adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, atau kita mau melihat bagaimana cara-cara apa yang bisa kita buat untuk mencari kehendak Tuhan yang kadang-kadang memang belum jelas gitu, sehingga ketika kita ambil keputusan etis itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, mari kita mulai pelajaran pagi ini dengan bermain satu permainan terlebih dahulu. Jadi nama permainan itu pulpen hitam dan pulpen merah gitu. Apakah kalian sudah pernah main permainan ini? Jadi cara mainnya itu adalah pulpen hitam. Pulpen hitam akan melawan pulpen merah gitu. Jadi semua kan punya pulpen. Jadi silakan berdua dengan temanmu di samping, berdua-dua, dan kalian akan mulai main gitu. Pegang pulpen masing-masing. Oke, sudah siap? Silakan main. Oke, sudah. Habis waktu. Nah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Bingung ya? Ya, memang itu membingungkan gitu. Nah, sebenarnya susah ya untuk menentukan siapa yang menang, karena sebenarnya cara mainnya itu tidak jelas gitu. Jadi karena cara mainnya tidak jelas, jadi susah mau menentukan siapa yang menang, pulpen merah kah atau pulpen hitam gitu. Atau mungkin ada yang sudah sempat tentukan siapa pemenangnya gitu. Apakah itu hanya asal-asal pilih saja atau asal-asal tunjuk saja gitu. Nah, apa yang kalian lihat dari permainan ini tentang mengambil keputusan? Sebenarnya permainan ini tidak ada gitu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa sulit kita untuk membuat keputusan kalau belum pasti atau belum jelas yang mana keputusan yang benar yang akan diambil gitu. Nah, saudara, pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian mengambil keputusan dan keputusan kehendak Tuhan itu belum jelas? Sekarang mari ceritakan kepada temanmu yang duduk di samping tentang pengalamanmu ketika diperhadapkan dengan situasi di mana kurang jelas keputusan apakah yang merupakan keputusan yang benar. Jadi ada di diktat, silakan lihat. Kemudian juga sampaikanlah bagaimana perasaanmu waktu harus mengambil keputusan dan kamu sebenarnya tidak yakin atau tidak tahu keputusan mana yang benar. Jadi sekarang silakan ambil waktu untuk sharing dalam kelompokmu dan pause dulu video ini. Nanti setelah sharing dalam kelompok, videonya dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya rasa kita semua sudah sharing dalam kelompok dan saya rasa kita semua punya pengalaman ya tentang mengambil keputusan, bagaimana mengambil keputusan, dan pasti kita semua setuju bahwa kita mau ambil keputusan yang benar gitu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik untuk hal-hal yang sederhana, apalagi untuk hal-hal yang lebih besar, yang lebih rumit, atau dalam persoalan etis yang muncul dalam kehidupan kita.
Nah, mari kita masuk ke bagian pelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita dapat menggunakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Siapakah yang bisa menjelaskan tahap-tahap yang tepat yang kita pelajari minggu lalu untuk belajar firman Tuhan? Mungkin boleh 2 atau 3 orang saling menolong untuk menjelaskan. Ya, jadi tahap-tahapnya itu ada doa, pengamatan, penafsiran, dan juga penerapan. Ya, kemudian siapa yang bisa menyebutkan 5 pedoman etis yang kita belajar minggu lalu? Ya, jadi pedoman etis ada hukum kasus, ada juga hukum apodiktik, ada juga prinsip-prinsip, kemudian yang keempat paradigma Alkitab, ya, yang mengandung pedoman etis yang tidak langsung, kemudian yang terakhir cerita narasi dan contoh moral. Baik sekali, terima kasih. Nah, saudara, mempelajari firman Tuhan, kita lanjut ya. Mempelajari firman Tuhan itu akan sangat menolong kita ketika kita harus mengambil keputusan. Namun, terkadang setelah kita mempelajari firman Tuhan, tetap belum jelas juga tindakan apakah yang harus kita ambil gitu. Seperti cerita yang ada di dalam diktat kalian masing-masing kalau bisa baca ya. Jadi ketika lulus SMA, si A yang pintar, dia mendapat tawaran beasiswa di salah satu perguruan tinggi terkenal yang sulit ditembus gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam hatinya ia ingin sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Sementara orang tuanya tidak mampu untuk membiayai dia kuliah gitu. Nah, si A ini disarankan untuk mengambil beasiswa itu. Nah, salah seorang keluarga mengatakan bahwa oh ya, kalau jadi hamba Tuhan tidak ada gajinya dan akan hidup miskin. Nah, si A bergumul dalam doa, yang manakah akan dipilihnya. Nah, jika dia mengambil beasiswa itu, dia tidak perlu menyusahkan orang tua gitu. Tapi jika dia sekolah teologi, tentu saja dia akan bergumul dengan biaya. Jadi ini salah satu contoh di mana ya kehendak Tuhan itu belum jelas begitu, dan keputusan apa yang mau diambil belum tahu gitu. Nah, dalam kehidupan kita seperti saya sudah katakan tadi, kita akan menghadapi pergumulan atau persoalan-persoalan etis yang sulit. Kalau sudah pernah ya itu, tapi kalau yang belum ya tunggu saja, nanti akan menghadapinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita akan mengambil keputusan gitu. Nah, ada pepatah yang bilang malu bertanya, sesat di jalan. Nah, jelaskanlah apa maksud pepatah ini. Ya, ada satu pepatah lagi bilang banyak jalan menuju Roma. Jelaskanlah apa maksud pepatah ini. Kemudian jelaskan juga apa hubungannya dengan pengambilan keputusan etis. Boleh ambil waktu dengan teman di dalam kelompok saja dan coba jelaskan maksud dua pepatah itu dan apa hubungannya dengan pengambilan keputusan etis. Baik, mari kita lanjut. Dengarkanlah cerita Alkitab berikut ini. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku
perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu. Bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula. Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja. Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. tetapi raja menjawab, katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, sekarang tadi kita sudah dengar cerita Alkitabnya, dan sekarang kita mau mendramakan cerita tadi dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, di dalam kelompokmu masing-masing, siapa yang rela untuk berperan? Jadi semua ambil peran ya. Siapa yang rela untuk berperan sebagai narator? Siapa yang bisa jadi Raja Salomo? Kemudian coba tentukan dalam kelompok siapa yang jadi perempuan yang pertama, siapa yang jadi perempuan yang kedua, kemudian tentukan juga pegawai yang membawa pedang. Saya kira dalam kelompok cukup orang ya untuk membuat drama ini. Kemudian yang sisanya kalau masih ada, mereka berperan sebagai orang Israel yang menyaksikan atau mendengar akan peristiwa yang tadi kita dengar gitu. Jadi silakan tentukan pemerannya dan mendramakannya. Jadi saya harap kalian akan buat drama ini di dalam kelompok kalian masing-masing. Dan setelah selesai drama, silakan masing-masing mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah itu dalam diktat gitu. Nah, saya berharap kalian akan mendramakannya dan mengisi pertanyaan di bawah itu masing-masing sendiri-sendiri saja ya. Jadi silakan pause video ini dan setelah mengerjakan itu kita akan lanjut gitu. Jadi coba jawab pertanyaan yang ada di bawah situ ya. Apa yang membuat Anda terkesan dari cerita ini gitu. Apa yang Anda pelajari
tentang Allah, apa yang Anda pelajari tentang manusia, kemudian dari manakah hikmat yang Salomo tunjukkan. Silakan bacakan 1 Raja-Raja 3, 7-12, kemudian baca juga Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kemudian apa yang kita dapat pelajari tentang bagaimana kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan. Ya, saya mau kasih waktu beberapa menit untuk sharing di dalam grup masing-masing, tapi hanya untuk pertanyaan yang paling terakhir saja. Apa yang kita pelajari tentang bagaimana kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan. Silakan sharing dalam grup masing-masing. Nah, selanjutnya dalam diktat silakan lihat. Kita lanjut pelajaran kita sekarang. Cobalah daftarkan hal-hal apa saja yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan etis ketika kehendak Tuhan belum jelas. Jadi silakan mendaftarkannya sambil mengisi mind map yang ada di catatan kalian masing-masing. Gitu. Di halaman berikut memang sudah ada beberapa cara, tapi coba jangan lihat itu dulu, coba dulu pakai pemikiran sendiri, gitu. Coba usaha sendiri dulu. Setelah itu kita akan lihat sama-sama cara apa saja yang bisa dipakai, dan kemudian mungkin kita akan diskusi sedikit-sedikit, gitu. Nah, saya kasih contoh ya, misalnya salah satu cara yang bisa kita pakai, kita itu ambil ketika kehendak Tuhan itu belum jelas adalah sama seperti dengan yang Salomo lakukan, gitu. Dia berdoa, gitu. Jadi saya akan tulis berdoa, gitu. Nah, sebenarnya buat mind map begini menolong kita untuk ingat atau hafal itu supaya tidak mudah lupa. Jadi silakan ambil beberapa menit untuk isi mind map kalian masing-masing, gitu. Baik, saya harap semuanya sudah sempat mengisi minimal 5 poin ya. Nah, mari kita coba sama-sama lihat di halaman berikutnya di diktat kalian. Cara-cara apa yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan etis ketika kehendak Tuhan belum jelas. Ya, ada beberapa cara dalam catatan. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu adalah merenungkan dan belajar firman Tuhan, gitu. Seperti dalam Mazmur pasal 1, gitu. Orang yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, gitu. Jadi ya bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan ya dengan merenungkan firman Tuhan, gitu. Karena kan Tuhan Tuhan berbicara melalui firman-Nya, gitu. Nah, yang menarik adalah seperti kayak uang asli dan uang palsu itu. Kalau kita mau lihat bagaimana pegawai bank, dia belajar untuk bedakan mana uang asli dan uang palsu itu, dia betul-betul belajar uang yang asli itu seperti ini, gitu. Dia tidak perlu belajar, dia tidak lihat bagaimana uang yang palsu itu, gitu. Jadi dia bisa tahu yang benar ini sesuai, yang asli itu yang seperti itu, gitu. Nah, saudara, kita juga mau belajar firman Tuhan, gitu, dan merenungkan firman Tuhan, gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang kita hadapi yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan, maksudnya kita akan langsung tahu, akan peka, gitu. Jadi itu kenapa penting untuk merenungkan dan setia belajar firman Tuhan, gitu. Nah, hal lain yang bisa kita pakai adalah menggunakan 5 pedoman etis. Jadi yang kita pelajari minggu lalu, menggunakan misalnya yang pertama ada hukum kasus.
Jadi hukum kasus kan berbicara tentang petunjuk yang yang paling terperinci di dalam Alkitab gitu. Ya, biasanya kalau mau cari itu ada di Keluaran, seperti yang yang kalian sudah belajar pada minggu lalu gitu. Selain hukum kasus, ada juga namanya hukum apodiktik. Nah, hukum apodiktik itu merupakan kan penjelasan langsung dari Allah gitu. Contohnya misalnya ke-10 firman gitu. Jadi itu perintah langsung dari Allah, tapi sebenarnya kita perlu memikirkan lebih dalam bagaimana aplikasinya pada saat ini gitu. Selain itu ada juga prinsip-prinsip biasanya yang berbentuk perintah atau pernyataan, ya, misalnya dalam Amsal atau misalnya perkataan Rasul Paulus atau perkataan Yesus di Matius dan semuanya gitu. Kemudian ada lagi yang namanya paradigma Alkitab yang mengandung pedoman etis yang tidak langsung gitu ya. Misalnya doktrin tentang manusia, terus kita mau aplikasikan itu pada persoalan misalnya isu tentang kelahiran, misalnya aborsi, kapan orang itu dianggap sebagai makhluk yang hidup begitu, karena kadang-kadang kalau dia belum lahir, belum dianggap kayak makhluk hidup, jadi bisa saja diaborsi. Kadang-kadang itu yang dipakai. Jadi bagaimana kira-kira dengan paradigma Alkitab itu kita bisa pakai untuk supaya bisa ada bisa menolong kita, ada batasan dalam pemikiran dan juga keputusan kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah bisa pakai juga contoh moral atau cerita-cerita narasi, ya. Di Alkitab ada banyak cerita-cerita narasi yang menjelaskan pandangan Alkitab tentang bagaimana kita bisa menghadapi isu-isu tertentu gitu. Nah, tentu tidak bisa selalu semuanya dipakai begitu, karena ini akan bergantung pada apa kasusnya gitu. Contoh misalnya ada orang yang bilang, oh ya bisa dong merokok begitu kan, di Alkitab tidak ada larangan bilang jangan merokok gitu. Ya iya, kalau kita cari katanya memang tidak ada begitu, tapi ada prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjawab kasus tersebut. Misalnya perkataan Paulus di 1 Korintus gitu, bahwa tubuh kita adalah bait Allah gitu, dan jangan merusak bait Allah gitu. Jadi memang tidak ada secara langsung, tetapi ada namanya, kita bisa melihat dari prinsip-prinsipnya dari perkataan Paulus itu yang di Korintus. Nah, yang menjadi intinya adalah bahwa tentu kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan gitu, mencari apa yang dikatakan firman Tuhan tentang persoalan yang dihadapi gitu. Nah, hal lain lagi yang bisa dipakai untuk mencari kehendak Tuhan adalah mendengarkan suara hati gitu. Nah, bagaimana suara hati bekerja? Nah, suara hati itu bekerja sebelum, selama, dan sesudah kita melakukan sesuatu begitu. Misalnya berbohong begitu. Ya, waktu ujian kemudian orang memutuskan menyontek saja sedikit-sedikit gitu. Dan mungkin kita rasa dalam hati ada perasaan tidak nyaman begitu ya untuk melakukan. Jadi selama orang buat itu, dia tetap masih merasa kayak hati itu kasih berbicara gitu. Nah, jangan, atau ya yang seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa suara hati kita tidak selalu benar, karena itu dipengaruhi oleh dosa gitu.
Nah, kita tidak bisa mengandalkan suara hati saja untuk mengambil keputusan, karena memang suara hati kita bisa dihancurkan atau dikurangi karena pengaruhnya oleh dosa gitu. Nah, oleh karena itu suara hati itu harus dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Nah, bagaimana caranya supaya suara hati itu dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, kembali lagi seperti yang tadi di bagian pertama kita lihat, tentu saja kita harus setia merenungkan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan menghafal firman Tuhan. Gitu. Nah, ujung-ujungnya semuanya kembali kepada firman Tuhan. Gitu. Jadi, ya kita kadang-kadang kita bisa mendengarkan suara hati, tapi kita harus membuat supaya suara hati kita itu kita selalu berusaha supaya suara hati kita itu dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Karena kadang-kadang memang suara hati itu salah gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana saya menentukan, saya tahu bahwa oh ya, ini suara hati saya tidak benar atau ini suara hati Tuhan gitu ya. Nah, ya itu pergumulan gitu. Nah, oleh karena itu yang berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan adalah meminta Roh Kudus gitu. Meminta Roh Kudus. Nah, siapa yang rela untuk membacakan ayat-ayat berikut ini? Jadi ada dalam catatan, memang sudah ada sedikit penjelasannya, tapi ada baiknya kalau kalian ambil waktu untuk baca ayat-ayat itu. Gitu. Dari Yohanes 16 ayat 8, kemudian Yohanes 14 ayat 6, Roma 8 ayat 26 27 gitu. Jadi semua ayat-ayat itu saya menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya gitu. Nah, apa hasilnya? Tentu akan ada buah-buah roh. Nah, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu yang mendaftarkan buah-buah roh begitu. Dan pasti kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus, maka keputusan kita juga akan menunjukkan kayak buah-buah roh itu yang tercermin dalam hidup kita. Gitu. Nah, cara lain yang bisa kita pakai juga adalah seperti yang tadi saya sudah sebutkan di awal, berdoa. Gitu. Nah, siapa yang rela membacakan Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7? Silakan baca. Saya kira ini jelas ya. Memang ini penting gitu. Nah, untuk ambil keputusan tentu saja jangan langsung saja gitu. Kita perlu berdoa, minta pertolongan, hikmat daripada Tuhan. Seperti juga dalam yang kalian belajar tadi di Yakobus, ya kita bisa meminta Tuhan supaya Tuhan kasih kita hikmat gitu. Nah, hal lain lagi yang bisa dilakukan untuk mencari kehendak Tuhan adalah berpuasa gitu. Ya pasti mungkin sebagian kita semua sudah tahu ya, dan dalam kalau bisa lihat di catatan di situ Ester 3 ayat 13 sampai 58. Jadi waktu itu Ester bergumul ya begitu, antara mau mencoba menyelamatkan bangsanya yang mau dibunuh, dibinasakan, atau dia menghadap raja yang tanpa undangan dengan resiko juga bisa mati begitu ya, dibunuh gitu. Dan apa yang dia lakukan adalah dia berpuasa gitu. Dia berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan gitu. Nah, berpuasa Saudara sebenarnya lebih kepada bagaimana kita mencari kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa berpuasa gitu untuk persoalan-persoalan yang sulit. Nah, hal lain lagi yang bisa kita lakukan adalah mencari hikmat dari orang Kristen yang lain. Jadi bertanya kepada orang lain, kita bisa buat itu juga gitu. Nah, tentu mencari hikmat dari orang Kristen yang lain adalah kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Gitu. Maksudnya yang secara rohani dia lebih tentu lebih dewasa gitu. Karena kadang-kadang
kita bisa lihat situasi dengan benar gitu, atau mungkin tidak mengerti dengan baik situasi yang terjadi gitu ya. Jadi kita perlu hikmat dari orang lain untuk bantu kita gitu. Nah, selain dengan orang yang lebih berpengalaman, bisa juga dengan orang yang sedang bertumbuh dalam iman gitu. Jadi ya kita bisa bertanya kepada orang lain untuk mencari solusi atau bagaimana keputusan apa yang bisa diambil gitu. Jadi pasti ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa kita datang dan minta bantuan gitu. Nah, yang bagian terakhir juga adalah yang lain-lain ya. Jadi selain hal-hal di atas tadi, bisa juga pakai akal, pakai rasio gitu. Nah, bertanya saja, ini masuk akal tidak kalau mau dibuat gitu. Kemudian juga memperhatikan norma-norma yang lain yang penting gitu. Misalnya kasih, keadilan, kebenaran, pengudusan gitu ya. Bukan yang penting abang senang, saya ikut saja, bukan yang penting saya senang, tetapi seharusnya kecenderungan kita adalah untuk memikirkan apakah Tuhan senang kalau saya buat ini gitu, bukan berfokus kepada diri kita gitu. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan, apakah kalian bisa temukan cara lain lagi kira-kira yang bisa dipakai waktu kehendak Allah itu belum jelas? Jika ada, silakan tambahkan ke daftarnya juga gitu, dan saya nanti mau dengar sambil saya keliling dan cek ya. Oke. Sekarang mari kita lanjut ke penerapan. Sesuai dengan catatan kalian, jadi untuk bagian penerapan ini akan diskusi dengan teman di samping. Nah, ada 2 pertanyaan di situ dan saya berharap kalian akan benar-benar mendiskusikan, memikirkan ini dengan temanmu di samping ya. Jadi yang pertama itu, apa yang akan kamu lakukan untuk mencari kehendak Tuhan jika kamu menghadapi situasi ini yang ada di situ ya. 4 tahun setelah saya wisuda, saya akan melayani di mana gitu. Kalau ada tawaran antara melayani di kampung atau melayani di kota, saya pilih yang mana. Jadi ini coba kamu jelaskan apa langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk kamu cari kehendak Tuhan tentang persoalan ini gitu. Jadi masing-masing silakan berbicara 2 menit ya. Masing-masing 2 menit diskusikan pertanyaan ini gitu. Setelah itu diskusikan juga kayak ini. Sekarang yang kedua adalah jelaskanlah saran apa yang akan kamu berikan jika ada temanmu yang bergumul untuk mencari kehendak Tuhan dalam situasi. Nah, yang tadi kan apa yang akan kamu lakukan. Yang kedua ini kamu akan kasih saran untuk orang lain. Kira-kira ada orang datang minta tolong ke jadi kamu akan bilang apa? Kamu akan kasih saran apa kepada mereka gitu. Jadi coba pikir semua cara-cara yang sudah kita bahas tadi di atas, maksudnya apa yang bisa dipakai gitu. Nah, untuk kasus yang ada di catatan itu gitu. Misalnya kasusnya di situ dibilang, saya ketemu dengan 2 orang yang saya sebenarnya suka atau tertarik begitu. Saya mau pilih yang siapa? Bagaimana saya tahu yang mana kehendak Tuhan untuk saya? Jadi silakan sharing dengan temanmu di samping. Boleh pause video ini dulu. Nah, terima kasih untuk sharingnya. Kita lanjut lagi. Sekarang saya akan membagikan, sudah dibagikan. Jadi sekarang kalian bisa lihat ayat-ayat yang sudah dibagikan ya, yang di kertas kecil untuk kalian gitu. Nah, apa yang akan kalian lakukan sekarang adalah kalian akan membacakan secara bergantian
ayat-ayat tersebut. Tapi jangan hanya membacakan saja, maksudnya membacakan, silakan membacakan ayat itu sambil membuat gerakan gitu. Dan ini silakan lakukan secara berganti-gantian semua orang ya. Silakan. Nah, dan supaya tidak mengantuk dan tidak kita duduk saja. Jadi sekarang silakan semuanya berdiri dan bernyanyi bersama. Kalau kalian mungkin perhatikan, pasti ada satu kata yang diulang-ulang dalam setiap ayat yang kalian baca itu. Dan mungkin kalian sudah bisa tebak ya, kata itu apa? Jalan, ya, betul, jalan. Nah, jadi sekarang kalian akan bernyanyi Jalan serta Yesus gitu. Jadi silakan bernyanyi, dan setiap kali ada kata jalan ya silakan ubah arah gitu. Jadi kita mau supaya kita jalan sama-sama dengan Yesus gitu. Hal yang terpenting adalah kita mau mencari Tuhan dan mencari kemuliaannya. Silakan. Nah, sekarang silakan ambil waktu sedikit, coba selesaikan labirin yang ada di catatan kalian yang itu. Jadi coba mulai dari start sampai di finish itu, dan coba dengan melewati semua gambar-gambar kecil yang ada di tengah-tengah labirin itu gitu sampai finish. Jadi silakan ambil waktu dan selesaikan bagian itu. Nah, sekarang untuk bagian perubahan. Nah, untuk bagian ini masih juga akan ada sharing dalam kelompok. Tetapi saya meminta coba sharinglah dengan teman yang lain yang dalam kelompokmu. Maksudnya bukan dengan orang yang sama terus begitu. Jadi coba dengan temanmu yang kamu belum bicara dengan dia. Jadi gantian orangnya ya. Kemudian coba sharingkan 2 hal ini yang ada dalam catatan kalian. Yang pertama, keputusan apa yang pernah kalian ambil yang sebenarnya kalian tahu atau sadar bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Silakan cerita. Kemudian yang kedua, keputusan apa yang masih sulit untuk kamu ambil karena untukmu sekarang kehendak Tuhan itu belum jelas gitu. Jadi setelah diskusi yang kedua ini, saya mau minta kalian untuk ambillah waktu untuk kamu doakan temanmu supaya dia bisa mengetahui kehendak Tuhan dan mengikutinya. Jadi silakan ambil waktu untuk sharing dan terakhir berdoa gitu. Ya, terima kasih saudara semua sudah sharing dan sudah berdoa juga bersama dengan temanmu. Ya, saudara, walaupun kita berusaha, ya kadang-kadang kita salah begitu ya. Tapi Tuhan mau menolong kita. Gitu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dewasa secara rohani, semakin kita tahu kehendak Tuhan, gitu ya. Dan semakin kita tahu keputusan apa yang akan kita ambil dalam sebuah keputusan etis yang harus kita putuskan gitu. Nah, jadi hari ini kita sudah lihat beberapa hal cara yang bisa kita lakukan ketika kita belum tahu kehendak Tuhan secara jelas begitu. Jadi kita bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan, bisa mendengarkan suara hati kita juga. Kita bisa meminta bantuan pertolongan dari orang lain, bisa berpuasa dan gunakan akal dan memperhatikan norma-norma lain yang penting dan yang lain-lain yang sudah kita sharingkan bersama-sama gitu. Nah, dalam catatan ada tulisan penemuan prestasi terbesar dalam hidup. Sudah menurutmu apa penemuan terbesar dalam dunia yang pernah ada? Mungkin ada orang yang akan bilang, oh ya, penemuan
terbesar itu adalah waktu lampu ditemukan, waktu apalagi mungkin komputer ditemukan, atau apalagi yang lain yang ditemukan. Tapi saya rasa penemuan yang terbesar itu bukan hanya itu gitu, tapi penemuan yang terbesar adalah ketika kita bisa menemukan kehendak Tuhan gitu dalam hidup kita. Dan prestasi terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa ikut kehendak Tuhan itu gitu. Nah, satu ayat terakhir yang akan kita baca hari ini. Jadi silakan baca Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Oke. Ya. Jadi yang terakhir ini, pikirkanlah salah satu hal dari pelajaran hari ini yang mau Anda gunakan gitu. Kemudian tuliskan hal itu pada lembar respon. Jadi ingatlah selalu bahwa Allah yang mengerjakan dalam kita, yang akan menolong kita untuk melakukan kehendaknya gitu. Jadi Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Kemudian yang ini paling terakhir sekali, pakailah kertas kecil yang tadi sudah dibagikan ayat-ayat itu, dan cobalah tulis ayat-ayat yang membuatmu terkesan pada hari ini. Jadi nanti mungkin ayat itu bisa digunakan untuk mendoakan diri sendiri, atau bisa juga mendoakan orang lain, atau memuji Tuhan atas siapa dia, atas karakternya yang dinyatakan dalam hidup kita gitu. Oke, saya kira begini saja pelajaran kita hari ini, dan mari kita berdoa untuk mengakhiri kelas kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua, dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus mencari Engkau dan mencari kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dan supaya kami boleh mencari kehendak Tuhan, dan biar kami boleh menemukan kehendak Tuhan, dan kami diberikan kekuatan supaya kami boleh ambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya di kelas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.